Guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo X200 Pro, HP terbaik dari Vivo, flagship Vivo yang harganya ini 18 juta. Gokil ya, HP-HP dari Cina sekarang harganya udah di atas 15 juta. Bahkan flagship Oppo itu harganya sekarang udah 20 juta. Ya wajar aja sih kalau ngelihat teknologi semakin upgrade dan adanya inflasi, kita sebagai konsumen ya cuma bisa garuk-garuk kepala aja. Karena HP tuh makin lama makin kerasa mahal. Tapi itu semua kebayar kok kalau kita udah nikmatin HP-nya, nikmatin fitur-fitur atau teknologi baru yang tiap tahun mereka kasih. Oke, kita balik lagi ke bintang utamanya. Vivo X200 Pro ini ngebawa desain mewah yang udah jadi ciri khas mereka. Untuk kali ini punya bodi yang lebih gemuk ya dibanding X100 Pro sebelumnya. Sementara itu buat BAM kamera masih sama tebelnya. Ini BAM kamera yang benar-benar tebel sih. Pas kita taruh di posisi terentang, kelihatan banget kalau ini HP tuh punya rumah kamera yang tebel, dimana ini emang jadi senjata utama mereka. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mikrofon. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ada SIM tray dual nano SIM, terus ada lubang mic, lubang charging USB-C 3.2 dan ada grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, dimana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC. Terus ada juga IP rating IP68 dan IP69 yang artinya dia tahan sama air bertekanan tinggi. Lanjut kalau buat layar, panelnya yang dipakai ini LTPO AMOLED. Resolusinya 1,5K 1280 x 2800 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna, support HDR10+, dan Dolby Vision, serta peak brightness-nya yang ada di 4500 nits. Buat refresh rate juga udah 120 Hz yang pastinya buat dipakai scrolling-scrolling berasa lebih smooth. Ada juga fingerprint under display yang kecepatan bacanya udah kenceng ya, karena ini jenisnya ultrasonic fingerprint. Jadi itu bener-bener responsif. Ini spek layar yang bener-bener mewah ya. Kerasa juga ketika kita lihat desain layarnya yang mana ini curve di keempat sisinya. Bezel juga bisa dibilang sama rata dan feel mewahnya kerasa pas dipegang dan dilihat. Overall sih buat layarnya ini udah jempolan, baik desain dan spek yang dikasih ini udah nunjukin banget ini kualitas layar smartphone flagship. Lanjut buat performa, Vivo X200 Pro ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 9400 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat pilihan storage cuma satu aja, yaitu 16/512 GB. Kapasitas yang pas lah ya buat ukuran HP flagship. Buat skor Antutunya sendiri ini ada di 2,6 juta. Angka yang nunjukin kalau Dimensity 9400 ini adalah chipset monster. Buat pemakaian harian ini udah nggak perlu ditanya lah ya. Smartphone ini tentunya udah dijamin enak buat dipakai buka tutup aplikasi, dipakai multitasking, atau bahkan buat kerjaan-kerjaan berat sekalipun, misal kayak main game. Main game Mobile Legends, settingan yang didapat ini rata kanan alias ultra. Selama main ini bener-bener lancar tanpa adanya kendala sama sekali. FPS yang didapat ini mentok di 120 FPS, dan ini meskipun pakai settingan tertingginya bisa tetap stabil buat dapat angka segini bahkan setelah berkali-kali main. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini rata kanan, mulai dari smooth ultra ekstrim sampai HDR ekstrim ini bisa kebuka, dan di semua settingan yang kita pilih FPS-nya ini tuh bisa mentok ya. Contoh di settingan smooth-nya ini bisa enak dan lancar buat dapetin 120 FPS tanpa kendala sama sekali. Selain itu gyroskopnya juga udah built-in, jadi buat yang suka main PUBG pakai gyro ini bakalan puas. Buat Genshin Impact ini kita coba langsung di settingan highest-nya, dan alhasil ini bisa dapat 60 FPS nyaman tanpa adanya kendala yang berarti. FPS terkadang turun, tapi itu hitungannya jarang banget dan bisa dihitung pakai jari. Tapi overall performanya buat mainin segala game yang ada, dari game sepele sampai game yang super berat kayak Genshin Impact ini, itu aman terkendali. Buat baterai, Vivo X200 Pro ini itu punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Main IG Reel selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 5%, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 90 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menit. Buat sistem operasi, Vivo X200 Pro ini itu pakai Vantage OS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Vivo ngejanjiin buat dapat 4 kali Android update dan 5 tahun security patch. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Vivo X200 Pro ini tuh dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide beresolusi 50 megapiksel juga, dan ada kamera tele 3,7 kali optical zoom yang punya resolusi 200 megapiksel ber-OIS. Sementara buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasilnya ini punya jepretan yang sewajarnya ya buat sebuah kamera HP flagship.
Gambarnya tajam, dynamic range-nya luas, detail bagus, saturasinya juga pas lah yang kayaknya sesuai sama selera kebanyakan orang. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo X200 Pro direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa dengan asik ya buat pindah-pindah lensa mulai dari ultra wide-nya, terus lensa wide-nya sama lensa telenya. Oke. Nah, kalau misal kita zoom maksimal ya, ini 10 kali, coba kita zoom pelan-pelan. Oh, mentoknya cuma di 20 kali kalau buat video. Oke, ini ada stabilisasi ultra di resolusi Full HD 30 fps. Dan ini cuma bisa di lensa utamanya aja ya. Jadi nggak ada opsi buat pindah ke ultra wide-nya. Hasilnya seperti ini. Dia lebih stabil ketimbang tadi kita nggak pakai ya. Oke, kalau ini resolusi Full HD 60 fps. Pindah-pindah lensa juga masih smooth, masih lancar. Ini lensa ultra wide-nya. Kita pindah ke kamera utama. Lalu ini lensa telenya. Oke. Seperti itu. Full HD 60 juga masih bisa stabilisasi ultra, hasilnya seperti ini. Lanjut, ini 4K 30 fps. Sebenarnya di antara Full HD sama 4K ini ada resolusi 2,8K ya. Cuma kita langsung lompat aja ke 4K-nya. Ini kamera utama. Ini ultra wide-nya. Balik lagi ke utama, ini yang telenya. Ini 4K 60 fps, masih sama, masih bisa pindah-pindah lensa ya. Oke. Dan pindahnya juga smooth, jadi enak banget buat dipakai. Yang menarik di 4K ini, di resolusi 4K ada opsi buat 120 fps. Hasilnya seperti ini. Yang jelas ini bakal mantep ya kalau misal kita mau buat video slow motion nanti di post editingnya. Dikasih opsi 120 fps untuk perekaman biasa, ini mantap sih. Oke, ini buat contoh perekaman video kamera depan. Buat resolusi maksimalnya ini ada di 4K 60 fps. Cuma ini lagi nyoba di 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Coba kita pakai jalan kayak gini ya. Oke, kalau backlight seperti ini. Oke, kesimpulannya Vivo X200 Pro ini itu bisa jadi salah satu opsi smartphone flagship monster di antara flagship monster lainnya ya yang udah rilis kayak Oppo Find X8 Pro sama Galaxy S25 Ultra. Di harga segini mas, semuanya udah sama-sama cakep ya, udah sama-sama powerful juga. Paling pertimbangannya itu cuma di masalah kebiasaan dan kepercayaan kita aja sama brand tersebut. Misal kebiasaan pakai Vantage OS atau misal biasa pakai One UI, itu semua kan butuh feel ya.
Terus kepercayaan. Di sini kalau kita udah percaya sama satu brand, pasti tiap mau ganti HP, brand itu kan yang bakal kita lirik pertama. Misal kita udah percaya nih sama layanan service centernya yang mana Vivo ini sih top ya. Mereka itu bisa ngasih gratis screen protector dan case di kasus-kasus tertentu. Itu ya salah satu bukti lah kalau layanan service center mereka emang terlihat peduli sama konsumennya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.